Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan kudrat irodatnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Kemudian salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang juga mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja dalam agenda kali ini kita memiliki program yang namanya bedah buku. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku Antologi NU yang ditulis oleh Haji Sulaiman Fadli dan juga Muhammad Subhan SSOS. Jadi dalam buku Antologi NU ini membahas tentang sejarah, tentang istilah, tentang amaliyah juga dan uswah. Dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Fajar Firdaus selaku Ketua PAC Ibnu Wanayasa akan membahas bab pertama tentang Nahdlatul Ulama. Jadi dalam bab pertama ini memiliki 8 poin. Yang pertama ada sejarah kelahiran, yang kedua ada visi dan misi, yang ketiga ada struktur kepengurusan, yang keempat ada perangkat, yang kelima ada keanggotaan, yang keenam ada garis-garis besar pemikiran Nahdlatul Ulama, dan yang ke-7 ada sikap kemasyarakatan, sikap pendekatan kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir ada perjalanan Nahdlatul Ulama dari mulai pendirian sampai sekarang. Pada poin pertama kita akan membahas tentang sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Jadi yang pertama sejarah kelahiran ya. Sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Jadi NU itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama ini dilatar belakangi oleh latar belakangnya berdirinya NU itu berkaitan erat dengan berkembangnya dunia Islam dan juga politik pada masa itu. Jadi di waktu itu di Mekah namanya Raja Syarif Hussein. Raja Syarif Hussein itu yang beraliran Sunni atau yang sekarang bisa disebut Ahlussunnah wal Jamaah ditaklukkan oleh Raja Ibnu Saud. Ibnu Saud yang beraliran Wahabi. Jadi pada waktu itu ada Syekh Syarif Hussein yang beraliran Sunni ditaklukkan oleh Raja Ibnu Saud. Jadi pada masa itu di Jazirah Arab atau di Mekah dikuasai oleh Raja Ibnu Saud dari aliran Wahabi. Nah, kemudian tersebarlah berita bahwa penguasa itu, Raja Ibnu Saud itu akan menghapus segala amaliyah, terus kebebasan berpendapat, kebebasan bermadhab, dan lain-lainnya. Seperti jadi kalau dia udah menjadi raja atau penguasa di Mekah itu, jadi peninggalan Rasulullah akan ditiadakan, kemudian ziarah kubur akan ditiadakan, kebebasan bermadhab akan ditiadakan. Maka Raja Ibnu Saud ini akan mengadakan muktamar yang namanya Muktamar Khilafah di kota suci Mekah sebagai penerus khilafah yang terputus. Kemudian seluruh negara Islam diundang pada muktamar etatinya, diundang termasuk Indonesia. Nah, yang menjadi perwakilan dari negara Indonesia, yang pertama ada host Cokro Aminoto dari Syarikat Islam, kemudian ada Mas Mansur dari Muhammadiyah, yang ketiga ada Kiai Haji Wahab Hasbullah dari pesantren. Nah, karena ada permainan licik dari pengusung-pengusung orang-orang yang akan berangkat ke Mekah ini, akan berangkat muktamar ini, jadi Kiai Wahab Hasbullah dibatalkan karena utusan dari pesantren, jadi bukan dari lembaga resmi kan. Mas Mansur dari Muhammadiyah, kemudian dari organisasi Muhammadiyah, kemudian host Cokro Aminoto dari Syarikat Islam, jadi diakui. Nah, pas Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak
tidak anggaplah mencari orang menyak karena dari pesantren. Nah, karena itulah para ulama-ulama NU mulai tergerak, tergugah bahwa pentingnya organisasi agar bisa menyampaikan aspirasi Kiai Wahab Hasbullah untuk kepada Raja Saud itu yang akan menghapuskan kebebasan bermadhab, terus menghapus ziarah kubur, dilarang menziarah kubur, terus amaliyah-amaliyah yang lainnya seperti Maulid Nabi dan lain sebagainya. Bahkan makam Nabi Muhammad pun pada kala itu pada kekuasaan Raja Ibnu Saud akan digusur pada waktu itu. Nah, ulama-ulama dari Indonesia tentu keberatan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak senonoh itu. Kemudian diutuslah 3 orang yang tadi. Di sini bagi para kiai pesantren pembubaran adalah suatu keharusan. Kiai Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan para kaum modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran murni. Jadi memang ulama-ulama Indonesia juga tidak melarang. Terserah Raja Ibnu Saud arek hukumah hage pembaruan mada harus al muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadilil aslah. Tapi lamun pembaruana seperti menggusur pemakaman Nabi atau menghapus ziarah kubur, dilarang ziarah kubur, dilarang Maulid Nabi. Nah, itu yang membuat para ulama-ulama di Indonesia termasuk ulama NU khususnya keberatan atas hal itu. Jadi, nah itulah yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi berawal dari keberatan ulama-ulama NU kepada Raja Ibnu Saud atas kebijakannya, dikirimlah atau biasa disebut Komite Hijaz. Jadi Komite Hijaz teh orang-orang anu dikirim oleh ulama-ulama di Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya bahwa makam Rasulullah tuh kudu digusur, Maulid Nabi kudu aya, kudu tetap aya, terus kebebasan bermazhab kudu tetap aya. Nah, jadi membahas masalah tentang ikut andilnya NU terhadap negara Republik Indonesia ini bukan terlalu kecilnya. Jadi belum seberapa lah. Karena pengaruhnya Nahdlatul Ulama ini bisa seluruh dunia gitu. Coba bayangkan kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, kalau tidak ada ini nih orang-orang yang diutus untuk pergi ke Mekah pada waktu itu, mungkin sampai saat ini makam Rasulullah tidak akan pernah ada sampai saat ini. Mungkin Maulid Nabi di Mekah tidak akan pernah ada sampai saat ini. Nah, karena berkat jasa-jasa mereka, jasa-jasa para ulama kita, makam Rasulullah masih ada sampai sekarang, makam para sahabat masih ada sampai sekarang gitu. Itu latar belakangnya berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian pendiri resminya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pemimpin pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kemudian yang menjadi motor penggerak atau sebagai arsitek dari Nahdlatul Ulama ini adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Itu latar belakang atau sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama secara singkat. Kemudian poin kedua ada visi misi. Tadi yang pertama ada sejarah kelahiran, yang kedua ada visi misi. Jadi visi misi Nahdlatul Ulama yang pertama, visi Nahdlatul Ulama adalah mengembangkan atau melestarikan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti mazhab yang 4. Baik itu Imam Ahmad Hambali atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, yang 4 itu. Kemudian misi Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan visi yang tadi di atas. Jadi Nahdlatul Ulama memiliki atau mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut. Usaha-usahanya yang pertama di bidang agama. Jadi dalam bidang agama NU dalam bidang agama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab yang 4. Itu dalam bidang agama. Kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Yaitu mengupayakan terlaksananya pendidikan atau pengajaran kebudayaan yang berasaskan Islam atau yang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Jadi pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dalam bidang sosial. Jadi dalam bidang sosial ini NU mengupayakan untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat
Indonesia. Kemudian itu dalam bidang agama, pendidikan, sosial, sekarang dalam bidang ekonomi, jadi mengupayakan terwujudnya pemerataan ekonomi di lingkungan masyarakat. Kemudian ada mengembangkan usaha-usaha yang lain yang bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Itu visi dan misi Nahdlatul Ulama. Kemudian selanjutnya dalam poin ketiga ada struktur kepengurusan. Dalam struktur kepengurusan ada struktur organisasi NU, ada struktur lembaga kepengurusan NU, ada tanfizi atau ada organisasi lajnah, struktur organisasi lajnah atau banom. Yang pertama ada struktur kepengurusan NU. Dari mulai PBNU ke pusat. Pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk pusat. Kemudian ada PWNU mah ke wilayah provinsi, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga ada PCNU, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama itu dalam tingkat kabupaten. Kemudian ada MWCNU dalam tingkat kecamatan atau ranting. Itunya. Tingkat kecamatan MWCNU, kemudian ranting untuk tingkat kelurahan atau desa. Nah, kemudian dalam struktur lembaga NU, lembaga kepengurusan NU ada yang namanya mustasyar atau penasehat. Yang pertama ada mustasyar, penasehat. Yang kedua ada syuriah atau pimpinan tertinggi yang terdiri dari Rois Am, kemudian ada Katib Am, Wakil Katib Am, Bendahara, beberapa Wakil Katib dan Awan. Awan teh anggota lah cara orang mah. Kemudian yang ketiga ada Tanfidiyah atau Tanfidiyah teh pelaksana yang terdiri dari ketua, wakil ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris dan bendahara dan wakil bendahara. Kemudian yang ketiga ada struktur organisasi lajnah. Lajnah, banom, atau lembaga. Nanti akan dijelaskan di depan. Untuk organisasi struktur banom, yang pertama dari atas ada PP. Jadi disingkatnya PP, pimpinan pusat Nahdlatul Ulama, pimpinan pusat IPNU, pimpinan pusat Ansor. Kemudian ada yang kedua ada PC. Ada PW dulu, PW. PW di tingkat wilayah atau provinsi. Kemudian ada PC di tingkat cabang untuk kabupaten, dan juga ada PAC untuk di tingkat kecamatan, dan juga ada ranting untuk tingkat kelurahan atau desa. Kemudian yang keempat ada perangkat. Dalam programnya NU mempunyai 3 perangkat. Organisasi yang pertama ada badan otonom, yang kedua ada lajnah, yang ketiga ada lembaga. NU dalam buku ini memiliki 10 banom. Yang pertama Jatman atau Jam'iyah Thoriqah Al-Mu'tabaroh. Kedua ada Jam'iyatul Qurra wal Hufaz. Yang tadi Jatman melaksanakan kebijakan pada ahli torekat. Satu orang teh resep torekatan. Nah, diakomodir oleh Jam'iyah li Thoriqah Al-Mu'tabaroh. Kemudian yang kedua ada Jam'iyatul Qurra wal Hufaz, yaitu melaksanakan kebijakan pada qori-qoriah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga ada muslimat. Muslimat melaksanakan kebijakan pada perempuan NU. Setelah muslimat ada fatayat. Fatayat melaksanakan kebijakan pada perempuan muda. Ya, perempuan muda tadi muslimat mah perempuan. Tadi sebutin tua nah tapi mau aja lah. Perempuan NU yang fatayatna perempuan muda NU. Terus ada Ansor. Ansor mah melaksanakan kebijakan pada pemuda NU. Terus ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, melaksanakan kebijakan pada pelajar NU. IPPNU melaksanakan kebijakan pada pelajar putri NU. Terus ada Sarbu Musi. Nah, ini kurang jarang keapal mas, Sarbu Musi, Sarekat Buruh Muslimin Indonesia. Jadi melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan ketenaga kerjaan. Jadi buruh tadi diwadahina ku Sarekat Sarbu Musi atau Sarekat Buruh Muslimin Indonesia. Kemudian ada Pagar Nusa. Pagar Nusa melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni bela diri. Misalkan orang jago bela diri silat, masukna ke Pagar Nusa gitunya. Tadi banom, sekarang lajnah. NU memiliki 2 lajnah. Lajnah teh perangkat organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang memerlukan penanganan khusus. Yang pertama ada lajnah falakiyah, eta mah keur masalah hisab dan ruqyah. Keun bulan Ramadan nya kudu ruqyah heula eta nu mengurusina lajnah. Kemudian yang kedua ada lajnah ta'lib wan nashr.
Tali Penasihat disingkat LTN, yaitu bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ngasep jurnal atau reporter, terus media informasi tentang apapun itu yang kebetulan kader NU, jadi masuknya ke Lajnah Tali Penasihat atau disingkat LTN. Kemudian yang ketiga ada lembaga, tadi yang pertama Banom, yang kedua Lajnah, yang ketiga ada lembaga. Lembaga mah perangkat departemen organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan. Ima lembaga mah kegiatan aya 14. Yang pertama ada LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, eta mah kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah gitunya Islam. Kemudian yang kedua ada LP Ma'arif NU. LP Ma'arif NU melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Tadi mah LDNU mah pengembangan dakwah. LP Ma'arif mah pengajaran formal. Kemudian ada Robitoh Ma'had Al-Islamiyah, mah di bidang pesantren, kepesantrenan. Ada LPNU, Lembaga Perekonomian NU, kebijakan ekonomi. Lembaga Pengembangan Pertanian atau LP2NU. Kemudian ada LKKNU. LKKNU teh Lembaga Kemaslahatan Keluarga, yang melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga. Kemudian ada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lakpesdam eta. Kemudian ada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum atau LPBHNU. LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum, melaksanakan kebijakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. Misalkan orang teh aya nu ngagoreng urang nu pencemaran nama baik gitu ka urang teh nya. Tah urang teh yang saya tanya ditindaklanjuti gitu jelema teh. Tuman tah ke minta bantuanna ka orang-orang nu aya di dieu LPBHNU untuk diproses hukum. Kemudian ada Les Bumi, Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia. Mun urang resep hahadrohan, resep seni, nah masukna ka Les Bumi. Kemudian ada lembaga ada Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako. Eta mah nya dina sodako, dina zakat eta di akomodir ku Lazisnu. Kemudian ada Lembaga Wakaf dan Pertanahan disingkat LWPNU. Ada Lembaga Bahasul Masail atau LBM. Lembaga Bahasul Masail memecahkan masalah-masalah yang waqi'iyah dan maudu'iyah. Waqi'iyah teh aktual teh nu terbaru ayeuna. Kemudian ada yang tematik. Kemudian ada Lembaga Takmir Masjid, itu melaksanakan kebijakan untuk kesejahteraan masjid, Lembaga Takmir Masjid mah. Terus ada Lembaga Pelayanan Kesehatan atau LPKNU. Itu dari lembaga Nahdlatul Ulama yang ada 14. Kemudian keanggotaan. Jadi ini berdasarkan data Nahdlatul Ulama, data BBNU pada tahun 2004, anggota warga Nahdien teh aya 60 juta jiwa di Indonesia teh. Yang tersebar di 30 pengurus wilayah, 339 pengurus cabang, 2.630 majelis wakil cabang, dan 37.125 pengurus ranting di seluruh Indonesia, ditambah 12 pengurus PCI NU atau pengurus cabang istimewa yang ada di luar negeri. Kemudian ada garis-garis besar pemikiran Nahdlatul Ulama. Jadi garis besar pemikiran Nahdlatul Ulama teh anu ieu teh nu cacarakan teh kahiji dina fikihna mengikuti Imam anu opat, dina tauhidna mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dina tasawufna Imam Ghazali jeung Imam Syed Abdullah Alawi Al-Haddad. Itu garis-garis besar pemikiran Nahdlatul Ulama. Kemudian ada pada poin ketujuh ada sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama mah pendekatan ke masyarakat teh mengikuti cara Wali Songo gitu tah. Jadi kalau misalkan ada budaya-budaya, kan bala Wali Songo gitunya. Wali Songo menggunakan wayang golek.
Tapi kan kaidah ma la yudraku kulluhu wa la yutruku kulluhu, sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Emang wayang golek eueuh di zaman Nabi nya, zaman Nabi na eueuh. Ngan ku Wali Songo diganti jadi pas penampilan teh dikasih sejarah-sejarah tentang Islamnya gitunya, tentang ketauhidan. Nah, jadi sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya jangan ditinggalkan. Emang wayang teh eueuh di zaman Kanjeng Nabi tapi tong dileungitkeun wayangna, tapi berewe dina jero wayangna teh tentang ketauhidan, tentang pengetahuan tentang Allah, tentang Islam gitu ta. Nah, NU pun sama, jadi mengikuti pola dari Wali Songo. Maka NU itu terkenal dengan gaya dakwahnya ala Wali Songo. Kemudian secara garis besar pendekatan kemasyarakatan NU dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada tawasud atau pertengahan. Jadi NU itu dalam bersikap pertengahan itu, untuk kanan, untuk kiri, jadi pertengahan. Jadi ketika menyikapi sebuah masalah, jadi menyikapinya dengan bijaksana gitu tah. Untuk ekstrim teuing, untuk lembut teuing, jadi sederhana tengah-tengah itu. Jadi yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tatarruf. Tatarruf teh ekstrim, jadi tidak ekstrim gitu tah. Eta tawasud. Yang kedua ada tasamuh. Sikap pendekatan kemasyarakatan teh. Ada tasamuh mah toleransi. Jadi NU mah sikapna teh toleransi, matakan aya ansor banser ngajagaan gereja nya, ngajagaan gereja da toleransi teh. Sebab kan kafir teh aya kafir harobi, aya kafir dimi. Tah kafir dimi mah kafir anu dilindungi ku negara, nya tah kafir anu henteu ngamusuhan ka urang. Jadi orang-orang kafir anu teu ngamusuhan ka urang mah, orang-orang yang kafir yang tidak memusuhi kita, maka kita wajib juga melindungi, kita wajib menghormati mereka, kita juga wajib toleransi kepada mereka. Adapun kalau ada kafir harobi, kafir musuh, muncul bahasa kita mah kafir musuh, kafir harobi teh. Nyata kafir anu ngamusuhan seperti penjajah, eta mah kafir musuh, kafir harobi. Eta berarti kudu dilawan ku urang. Eta tasamuh teh toleransi. Kemudian ada tawazun mah seimbang. Jadi urang dina berkhidmah teh kudu seimbang antara urang hablum minan nasna kacapai, hablum minallah kacapai gitu tah. Jadi tong urang hablum minan nasna urang alus itu ka sesama manusiana alus, tapi ka hablum minallah henteu hubungan ka Gusti Allah henteu. Tah eta tong sampai kitu. Jadi urang sebagai kader Nahdlatul Ulama harus memiliki sikap tawazun atau seimbang dalam bersikap itu tah. Kemudian ada perjalanan Nahdlatul Ulama. Yang pertama dari awal pendirian 1926 sampai 1942. Jadi pada tahun ini NU berusaha jadi dakwah NU tadi dititik beratkan pada penguatan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi karena mungkin awal dibentuk jadi harus melalui pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah teh naon sih? Ahlussunnah wal Jamaah teh kumaha sih? Nah, pada tahun ini dilaksanakan itu. Nah, kemudian pada tahun 1937, 4 orang tokoh pergerakan Islam berkumpul di Surabaya untuk mendirikan Federasi Organisasi Islam. Ada Kiai Haji Wahab Asbullah, Kiai Haji Dahlan Ahya, dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Jadi pada tahun ini dibentuk juga yang namanya MIAI, Majelis MIAI teh Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi aya organisasi disebutnya Majelis Islam A'la Indonesia pada tahun 1926 sampai 1942. Eta berdirinya MIAI. Kemudian namun ketika Jepang datang pada tahun 1942, jadi pas Jepang datang teh KB organisasi teh dibekukan oleh Jepang teh, seperti NU karena berdiri geus dibekukan pada tahun 1942, dibekukan oleh Jepang. Muhammadiyah, pokoknya seluruh organisasi yang ada di Indonesia dibekukan oleh Jepang pas Jepang datang teh. Da penjajah teh meureunnya datang ngadon ngabubarkeun organisasi gitu dah. Ngeunah amat gitu.
ngarusuh lah menurut. Termasuk NU dibubarkan, MIAI dibubarkan. Nah, itu pada tahun 1926 sampai tahun 42. Kemudian sekarang tahun 42 sampai 45. Jadi pada tahun ini NU fokus dakwah nanti lewat diplomasi. Seperti jadi lewat diplomasi teh kumaha ngobrol. NU teh mendekati Jepang tah. Lewat Jepang. Lewat parlemen itu pula Kiai Haji Wahid Hasyim meminta agar jadi pada tahun ini Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa kiai lain masuk sebagai anggota Chousangiin. Chousangiin teh parlemen buatan Jepang. Jadi para kiai-kiai anu teh Kiai Haji Wahid Hasyim teh masuk ke parlemen Jepang ieu. Nah, lewat parlemen itu pula Kiai Haji Wahid Hasyim meminta agar pemerintahan bala tentara Jepang mengizinkan NU dan Muhammadiyah diaktifkan kembali. Jadi fokus lewat diplomasi itu akan pada tahun itu teh. Jadi pas Kiai Haji Wahid Hasyim masuk ke Chousangiin ieu meminta agar NU dan Muhammadiyah diaktifkan kembali. Diizinan teu ku Jepang. Nah, pada akhir Oktober 43 atas prakarsa NU dan Muhammadiyah pula Imam mengizinkan NU pada bulan September 43. Itu jadi diizinkan di ku Jepang teh NU aya deui, Muhammadiyah aya deui gitu tanya, inti dibukukeun deui. Nah, kemudian pada akhir Oktober 43 NU mendirikan namanya Majelis Syuro Masyumi. Majelis belajar aliyah apa MTS sih Masyumi teh aliyah rasaan mah. Belajar sejarah Masyumi. Itu apa? Masyumi atau Masyumi teh Majelis Syuro mananya Masyumi teh Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pimpinan tertinggina Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh. Wakilna Kiai Haji Wahid Hasyim. Jadi Masyumi teh kan tadina mah MIAI nya tadi teh Majelis Islam A'la Indonesia nu tos dibukukeun teh ku Jepang. Tah kan Kiai Haji Wahid Hasyim kan menta NU jeung Muhammadiyah hungkul anu dididikeun di Indonesia teh. MIAI mah henteu. Tah pada Masyumi ieu Masyumi teh kelanjutan dari MIAI eta. Jadi ganti ngaran gitu. Nipu Jepang meureun. Jadi meh Jepang teh apaleun gitu tah. Eta pada tahun 42 sampai 45 lewat jalur diplomasi. Kemudian pada tahun 45 sampai 52 ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dibentuk pada 29 April 45, Kiai Haji Wahid Hasyim duduk sebagai salah seorang anggotanya. Jadi perumusan negara Indonesia teh banyak oge ti ulama-ulama NU. Jadi kumaha nya matak lamun aya nu ngagoreng NU ayeuna teu apal perjuangan ulama-ulama urang baheula gitu. Ulama-ulama urang mah ngilu berjuang jang ngamerdekakeun Indonesia. Masuk kana BPUPKI, masuk kana PPKI gitu nya. Bahkan Kiai Haji Wahid Hasyim juga tokoh NU sebagai salah seorang anggotanya gitu. Nah, kemudian setelah dibentuknya BPUPKI dan PPKI, terus aya Belanda datang ke Indonesia. Belanda datang dengan membonceng tentara sekutu. Naon anu resolusi jihad teh negara naon teh? Perancis, Portugis apa sih? Pokoknya resolusi jihad. Inggris gitunya, Inggrisnya. Nah, jadi Belanda teh ngabonceng ka Inggris pada tahun antara tahun 45 sampai 52 teh aya Belanda datang deui mengultimatum bahwa Indonesia teh kudu nyerah. Titik Indonesia kudu nyerah siap berekeun senjata kabeh ka urang cing Inggrisnya gitu. Nah, pada waktu itu Bung Tomo bergerak. Bung Tomo teh sowan ka Mbah Hasyim. Kumaha hukumna jihad teh? Saur Mbah Hasyim, jihad keur ngalawan penjajah mah eta hukumna fardu ain. Jadi sajalma anu maot di medan perang waktu ngalawan penjajah ieu maka mautna bakal syahid. Nah,
Saat itulah Bung Tomo yang menjadi panglima arek-arek Surabaya jadi panglima teh Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah pada waktu itu. Aya ada videona di YouTube mun salam aya. Jadi disebut nanti itu resolusi jihad NU pada tanggal 22 Oktober 1945 anu ayeuna dijadikan hari santri 22 Oktober teh. Nah, pada periode ini pada 45 sampai 52 terjadinya resolusi jihad NU. Kemudian ada pada tahun 52 sampai 73 lewat Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tahun 1952 NU menjadi partai politik. Nah, pada kan ayeuna sok loba nu ngomongkeun, naon sih NU teh? NU mah partai oge kan sok ngomong partainya. Nah, emang dulu NU pernah menjadi partai. Lewat Muktamar NU ke-19 di Palembang, NU menjadi partai politik sendiri. Setelah sekian lama bergabung dalam Masyumi. Karena pada waktu itu NU teh suarana bagus gitu tah. Kekuatan NU yang sebelumnya tidak diperhitungkan ternyata muncul sebagai kekuatan yang sangat besar. Jadi kusabab NU teh sangat besar jadi bisa jadikan partai we gitu modelnya. Jadi partai we dan ternyata pada pemilu pertama pada tahun 55 partai NU teh menduduki peringkat ketiga setelah PPP dan PNI, setelah PNI dan Masyumi. Setelah PNI dan Masyumi yang kemudian yang ketiga NU. Jadi pengaruh NU teh sangat besar pada waktu itu jadi we partai. Kemudian banyak juga tokoh-tokoh NU anu masuk ke pemerintahan. Nah, kemudian pada tahun 1973 sampai 1984 pada Orde Baru teh menerbitkan partai-partai peserta pemilu. Dari 10 partai teh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada partai khusus yang terbagi menjadi 2, partai-partai yang berazas nasionalis dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kemudian partai-partai yang berasas Islam dimasukkan ke dalam PPP. Jadi dibagi 2 partai itu 10 jadi 55 gitu menurutnya. Sedangkan golongan karya atau Golkar tidak diakui sebagai partai tapi diperbolehkan sebagai salah satu kontestan pemilu. Tah pada masa Orde Baru ieu tokoh-tokoh NU anu aya di pemerintahan dibasmi ku Soeharto. Soeharto dibasmi tokoh-tokoh NU teh pada masa ieu teh. Jadi anu tadina NU pada masuk ke dalam pemerintahan jadi dibasmi semuanya oleh Soeharto. Jadi ulama-ulama NU tokoh-tokoh NU anu masuk di pemerintahan teh Iwalti 2 orang, hanya menyisakan 2 orang yaitu Kiai Haji Masykur sebagai wakil ketua MPR dan Dr. Kiai Haji Idam Khalid anu aya di Sarebuan Idam Khalid sebagai ketua Dewan Pertimbangan pada masa Soeharto. Itu pada Orde Baru. Kemudian lanjut lagi pada tahun 1984 sampai 1998. Lewat Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, NU memasuki babak baru. Jadi setelah malang melintang di politik praktis, NU kembali ke hitoh. Nah, ini disebut NU kembali ke hitoh teh. Jadi dulu makan NU teh partai, kembali ke hitoh teh kembali pada awal pendirian. Jadi lain partai di pas tahun 84 sampai 98 mah lain partai deui. Jadi dalam 2 kali pemilu kemudian banyak tokoh NU tampil sebagai motor penggembosan PPP. Selain karena faktor pribadi, aksi itu terjadi sebagai ekses dari campur tangan pemerintah Orde Baru pada partai politik yang begitu mendalam. Amat terasa adanya unsur adu domba antara kelompok NU dan MI dalam tubuh PPP. Akibat dari aksi besar-besaran itu, PPP benar-benar gembos, perolehan suaranya merosot tajam. Nah, pokoknya pada tahun ieu NU kembali ke hitoh, tidak menjadi partai deui. Lanjut nah di sisi lain pada tahun eta NU teh namana semakin besar. Nama NU semakin dikenal di luar negeri, bahkan ketua umumna Kiai Haji Abdurrahman Wahid mendapatkan penghargaan, bahkan untuk pertama kalinya ketua umum PBNU terpilih sebagai salah satu presiden agama-agama di dunia. Nah eta pada tahun itu
kembali ke hitoh juga memperbesar nama NU gitu. Nama NU menjadi besar di sisi lain juga. Nah, kemudian pada tahun 1998 sampai 2004 ketika terjadi euforia pasca jatuhnya Soeharto, NU kembali masuk ke dalam politik praktis. Sebab NU teh memfasilitasi berdirinya PKB, Partai PKB. Jadi Partai PKB teh berdiri pada tanggal 23 Juli 98. Nah, mau tidak mau karena Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden dan kebetulan utusan dari PKB, maka mau tidak mau NU kembali masuk ke dalam politik praktis. Itunya. Nah, euforia kemenangan masuk ke berbagai lini. Banyak tokoh NU yang semula terpinggirkan kembali masuk ke dalam pemerintahan. Kusabab aya nama presiden tetos ti NU gitu ta. Jadi banyak tokoh-tokoh NU anu masuk deui ke pemerintahan, anu tadina dibekuk, anu tadina dibasmi teh ku Soeharto teh masuk deui ke dalam pemerintahan. Banyak tokoh-tokoh NU anu masuk ke dalam pemerintahan. Nah, namun ketika Gus Dur dijatuhkan lewat impeachment DPR pada 2003, dampaknya juga sangat dirasakan oleh NU dan PKB. Posisi NU terasa goyang di mana-mana. Meski wakil presiden dijabat oleh Hamzah Haz yang juga orang NU, tapi tetap tidak banyak memberikan pengaruh terhadap perubahan negara gitu, perubahan negara Indonesia. Posisi itu semakin diperburuk dengan gonjang-ganjing dalam tubuh PKB, bahkan PKB pun terbelah menjadi dua. Nah, kemudian pada tahun 2004 sampai sekarang lewat Muktamar ke-31 di Donohudan, Solo pada 2004, NU meneguhkan jati dirinya kembali, keluar dari politik praktis keluar deui. Jadi pertama tidak sebagai partai, kedua sebagai partai, ketiga kembali ke hitoh, kembali ke awal. Nah, keempat, ente sebagai partai mangan masuk ke dalam politik praktis gitu lah. Nah, pada tahun 2004 sampai sekarang NU kembali ke jati dirinya, jadi kembali ke hitoh deui. Jadi lain partai mantak lamun anu nyakeun NU teh naon? NU teh organisasi gitu, lain partai. Nah, pada tahun ini 2004 sampai sekarang NU kembali ke jati dirinya. Nah, kemudian perjuangan NU di sini difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Sementara dalam politik praktis NU menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik. Jadi tasamuh teh atau tawazun teh tadi seimbang. Ente memihak partai ieu, ente memihak partai itu. Jadi NU mah menjaga jarak kepada semua partai gitu. Nah, di dia ada foto-fotonya tentang ieu kantor PBNU tahun beraha ieu teh. Nah, ini pada tahun 2004 NU memprakarsai berdirinya International Conference of Islamic Scholars atau ICIS di Jakarta. ICIS adalah sebuah organisasi Islam yang beranggotakan ulama-ulama moderat sedunia. Jadi NU yang memprakarsainya. Jadi ulama-ulama moderat sedunia dihimpun dalam ICIS, International bahasa Inggris Conference of Islamic Scholars. Nah, eta NU memprakarsainya. Udah sampai situ. Jadi kesimpulannya, yang pertama NU berdiri untuk melestarikan latar belakang heula berartinya. Berarti yang pertama latar belakang berdirinya NU karena kesadaran ulama-ulama kita terhadap budaya dan ajaran Islam yang murni. Jadi berdirilah Nahdlatul Ulama. Kemudian tujuannya untuk melestarikan ajaran-ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, yang lewat usaha-usaha dalam bidang agama, sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Gitu. Garis-garis pemikirannya tadi teh mengikuti mazhab Opat. Nah, imam-imam antos jelas lahnya. Dalam perjalanan juga NU memiliki perjalanan yang begitu panjang, yang begitu
bulak belok gitunya, dinamika perjalanan Nahdlatul Ulama sangat luar biasa. Maka kita sebagai kader pelajar Nahdlatul Ulama jangan ragu untuk aktif di Nahdlatul Ulama. Mari kita sama-sama teruskan perjuangan para ulama kita. Mari kita sama-sama teruskan para perjuangan sepuh-sepuh kita, orang tua kita dulu yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia ini khususnya, dan juga keamanan dan ketertiban dunia pada waktu itu. Nah, kita sebagai kader NU harus bisa meneruskan para perjuangan mereka. Tuh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila teka harti gitunya. Kumargi hujan dak kumaha teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu nanya mah, saya nanya. Ya. Nanya non, Sep. Non, lajna. Nah. Tah. Hari lajnah mah jadi organisasi lain organisasi atunya. Sistem organisasi anu memerlukan penanganan khusus. Jadi henteu sembarang orang gitu. Kan tadi teh aya dua ya, aya falakiyah jeung naon tadi nya? Lajnah falakiyah jeung lajnah ta'lif wan nasr. Kan ieu kan orang-orangna harus khusus ya. Falak masalah ruqyah ningali ieu kan ku teu sembarang orang. Ta'lif wan nasr, penulisan penerjemahan dan penerbitan kitab atau buku eta kan teu sembarang orang harus bisa gitu nya. Sistem media informasi menurut paham harus wal jamaah. Ari lembaga mah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Jadi segala bentuk kebijakan dari ketua dilaksanakan ku lembaga-lembaga ieu, aya lembaga dakwah, misalkan orang-orang anu jago dakwah tangke dihimpunna ku ieu ku lembaga dakwah, aya lembaga lajisnu teh lembaga amil zakat, khusus zakat, infak dan sedekah gitu. Pelaksana kebijakan ari lembaga mah lamun lajnah mah yang memerlukan penanganan khusus. Nah, ini dah. Udah cukup? Ya, cukup. Yaudah kalau cukup, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya kita semua dapat bertemu kembali. Dan pada kesempatan selanjutnya bab 2 akan disampaikan oleh Abdul Kamaluddin tentang istilah-istilah dalam organisasi. Duaan mah. Yang Sep. Dan Asep Setiawan. Jadi istilah-istilah dalam organisasi akan disampaikan oleh Asep Setiawan dan Abdul Kamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.